Kali ini kita akan membahas mengenai gangguan kecemasan. Salah satu gangguan kesehatan mental yang banyak dialami bahkan sangat mungkin terjadi dengan kita. Saya akan membagi penjelasan mengenai hal ini ke dalam 3 video. Di video pertama, kita akan membahas pengertian dan ciri dari gangguan kecemasan, siapa saja yang rentan menyandang gangguan kecemasan, serta bagaimana mendiagnosis gangguan kecemasan. Sedangkan di video kedua minggu mendatang, saya akan membahas mengenai tipe-tipe gangguan kecemasan. Dan di video ketiga, saya akan membahas mengenai hal-hal apa saja yang perlu dilakukan jika Anda atau orang yang Anda pedulikan ternyata mengalami gangguan kecemasan. Mari kita mulai. Pada prinsipnya, wajar saja jika orang merasa cemas. Kita mungkin merasa cemas atau gugup jika harus mengerjakan soal ujian, mengikuti wawancara promosi jabatan, atau mengatasi masalah di tempat kerja. Sampai derajat tertentu, bahkan kecemasan bisa bermanfaat karena akan membantu kita menyadari situasi berbahaya dan memfokuskan perhatian kita sehingga kita tetap aman. Namun, akan menjadi tidak wajar dan bahkan bisa disebut sebagai gangguan jika kecemasan melampaui kegugupan biasa dan rasa takut yang mungkin Anda alami dari waktu ke waktu. Dengan kata lain, orang yang mengalami gangguan kecemasan akan mengalami rasa khawatir dan takut terus-menerus dan berlebihan tanpa alasan yang jelas, sehingga sulit untuk mengendalikan diri, mengontrol respons emosional terhadap situasi tersebut, atau melakukan aktivitas sehari-hari. Seberapa umumkah gangguan kecemasan? Gangguan kecemasan adalah kondisi kesehatan mental yang cukup sering terjadi di berbagai lapisan masyarakat, di berbagai negara, termasuk di Indonesia. Gangguan kecemasan bisa saja dialami oleh individu anak-anak, remaja, dewasa awal, dewasa madya, hingga lanjut usia. Jadi, sangat mungkin terjadi pada siapa saja. Sekarang pertanyaannya, apa saja gejala gangguan kecemasan? Secara umum, gejala gangguan kecemasan meliputi gejala fisik, mental, dan perilaku. Yang termasuk gejala fisik pada individu dengan gangguan kecemasan adalah tangan dingin atau berkeringat, kelelahan, mulut kering, palpitasi jantung, mual, gemetar, mati rasa atau kesemutan di tangan atau kaki, ketegangan otot, dan sesak nafas. Sedangkan gejala mental yang biasa muncul adalah merasa panik, takut dan gelisah, kekhawatiran yang tidak berdasar akan terjadinya musibah, sangat waspada, sulit berkonsentrasi, mimpi buruk, pikiran berulang atau kilas balik pengalaman traumatis, pikiran obsesif yang tidak terkendali. Sementara itu, beberapa contoh gejala perilaku diantaranya ketidakmampuan diam dan tenang, perilaku ritualistik seperti mencuci tangan berulang kali, atau kesulitan tidur. Siapa yang berisiko mengalami gangguan kecemasan? Kombinasi faktor genetik dan lingkungan dapat meningkatkan risiko seseorang untuk mengembangkan gangguan kecemasan. Anda mungkin berisiko lebih tinggi jika Anda memiliki ciri-ciri kepribadian tertentu, seperti mudah merasa malu atau merasa tidak nyaman dengan situasi di sekitar Anda, sehingga Anda cenderung menghindari orang, situasi, atau lingkungan yang tidak Anda kenal. Orang dengan ciri kepribadian perfeksionis atau orang yang suka memegang kendali juga berisiko lebih besar untuk mengembangkan masalah terkait kecemasan. Peristiwa traumatis di masa kanak-kanak atau dewasa awal, stres yang parah dan berlangsung lama, serta adanya riwayat kecemasan keluarga atau kondisi kesehatan mental lainnya juga menyebabkan individu lebih rentan mengalami gangguan kecemasan. Selain itu, kondisi fisik tertentu termasuk masalah tiroid, asma, diabetes, dan aritmia jantung alias irama jantung yang tidak biasa juga membuat individu lebih berisiko mengalami gangguan kecemasan. Orang yang merupakan pengguna berat obat-obatan, alkohol, dan zat lainnya, termasuk kafein, juga berisiko mengalami masalah kecemasan ketika efek zat mulai hilang. Dari segi gender, gangguan kecemasan lebih sering terjadi pada perempuan. Para peneliti masih mempelajari mengapa hal itu terjadi.
Kemungkinan penyebabnya adalah hormon perempuan yang berfluktuasi sepanjang bulan. Hal ini berbeda dengan laki-laki dengan hormon testosteronnya yang diduga dapat mengurangi kecemasan. Di samping itu, ada kemungkinan perempuan yang mengalami kecemasan tidak segera mencari pengobatan atau bantuan psikologis sehingga kecemasannya memburuk. Bagaimana mendiagnosis gangguan kecemasan? Jika Anda memiliki gejala gangguan kecemasan, bicarakan dengan dokter pribadi Anda. Mereka akan mulai dengan riwayat medis lengkap dan pemeriksaan fisik. Tidak ada tes laboratorium atau pemindaian yang dapat mendiagnosis gangguan kecemasan. Tetapi Anda mungkin akan menjalankan beberapa tes ini untuk mengesampingkan kondisi fisik yang mungkin menyebabkan gejala. Jika dokter Anda tidak menemukan tanda-tanda penyakit fisik, mereka mungkin merujuk Anda ke psikiater atau psikolog. Para profesional kesehatan mental ini akan menolong Anda dalam mendiagnosis masalah mental melalui wawancara dan serangkaian tes yang dirancang khusus untuk mengetahui apakah Anda memiliki gangguan kecemasan. Gangguan kecemasan dapat diatasi, tetapi Anda tidak boleh meremehkan keseriusan masalahnya. Jika Anda menderita salah satu gejala yang telah saya bahas kali ini, ada baiknya Anda mencari nasihat dan perawatan profesional. Saya selesai sampai di sini. Kita lanjutkan di minggu mendatang mengenai tipe-tipe gangguan kecemasan. Ditunggu ya. Ingat baik-baik, kesehatan mental Anda sangat berharga. Jagalah, pertahankanlah dengan sekuat tenaga.